Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Anda menonton video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dina Nurjannah, lalu ada teman saya Risti Kurnia Ramadhani, lalu ada Tenia Nur Cahyati, lalu ada Alisa Violina, ada Susan Lia Setiani. Baik, pada hari ini kami akan membawakan materi terkait Islamic Financial Statement. Selamat menikmati. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai bagaimana menyelesaikan siklus akuntansi dengan menggunakan worksheet. Nah, siklus akuntansi yang saya bahas kali ini yaitu dimulai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, kemudian mempostingnya ke buku besar, membuat neraca saldo, dan akhirnya membuat laporan keuangan. Untuk siklus akuntansi periode setelahnya, yaitu menggunakan saldo akun periode sebelumnya yang nantinya akan disebut sebagai saldo awal. Worksheet atau kertas kerja berfungsi untuk meringkas data yang dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan. Langkah yang pertama yaitu 3 kolom pertama dari kertas kerja berisi judul akun dan saldo akun yang belum disesuaikan sebagai debit dan juga kredit. Kemudian langkah yang kedua, kolom 4 dan 5 mencakup penyesuaian akun neraca saldo. Kemudian langkah yang ketiga, kolom 6 dan 7 memiliki saldo akun yang disesuaikan, yang mewakili kombinasi angka yang disesuaikan dan yang belum disesuaikan. Kemudian langkah yang keempat, setiap saldo dalam neraca saldo yang disesuaikan dipindahkan ke laporan laba rugi dan neraca menurut jenis akunnya. Jika termasuk dalam aset, liabilitas, dan juga ekuitas, maka dimasukkan ke dalam neraca, sedangkan untuk pendapatan dan beban dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Yang selanjutnya yaitu neraca saldo penyesuaian. Nah, sebelum kita menentukan angka-angka pada neraca saldo penyesuaian, maka kita harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, beban asuransi untuk bulan Desember adalah $600. Nah, di kolom penyesuaian sisi debit itu insurance expense sebesar $600, lalu kreditnya prepaid insurance $600. Lalu beban sewa untuk bulan yang sama senilai $1.200, berarti untuk debitnya yaitu rent expense $1.200 dan kreditnya prepaid rent $1.200. Lalu perlengkapan yang digunakan selama bulan tersebut adalah $1.500. Berarti beban perlengkapan atau supplies expense $1.500, kreditnya yaitu supplies on hand $1.500 karena perlengkapan telah digunakan sehingga mengurangi supplies on hand-nya. Lalu depresiasi untuk bulan Desember $2.250. Nah, untuk debitnya yaitu depreciation $2.250 dan kreditnya accumulated depreciation $2.250. Lalu asumsikan $6.300 dari penjualan yang diterima di muka telah diperoleh pada tanggal 31 Desember. Berarti untuk debitnya yaitu sales received in advance $6.300, kemudian kreditnya sales $6.300. Kemudian penjualan yang belum ditagih adalah $3.000. Berarti untuk debitnya yaitu unbilled sales sebesar $3.000, kemudian kreditnya sales sebesar $3.000. Nah, $9.300 ini dari $3.000 ditambahkan dengan yang tadi $6.300. Kemudian yang terakhir yaitu gaji yang masih harus dibayar adalah $540. Berarti beban gaji atau di sini tertulis salaries expense $540. Kemudian untuk kreditnya yaitu hutang gaji atau salaries payable sebesar $540. Nah, setelah kita melakukan penyesuaian ini, maka neraca saldo disesuaikan. Contohnya yaitu untuk supplies on hand, debitnya di neraca saldo yaitu $4.200, sedangkan untuk penyesuaiannya dikurangi $1.500. Maka untuk adjusted trial balance-nya $4.200 dikurangi $1.500 sehingga hasilnya yaitu debit $2.700. Begitupun untuk yang lainnya. Nah, dari worksheet tadi bisa membantu untuk menyusun laporan keuangan. Contohnya yaitu pada tabel 4.3, yaitu laporan laba rugi Al-Madani Group
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20x4, di mana net profit diperoleh dari penjualan dikurangi dengan berbagai macam beban. Kemudian, tabel 4.4 yaitu laporan perubahan ekuitas pemilik Al-Madani Group untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20x4, di mana berawal dari capital at the beginning of period atau modal awal periode, kemudian ditambah dengan net profit dari laporan laba rugi, lalu dikurangi dengan dividen dan menghasilkan capital as at end of period atau modal akhir periode. Nah, untuk yang ini laporannya lebih kompleks karena merupakan laporan konsolidasi. Nah, untuk yang sebelah kiri itu contoh dari Consolidated Statement of Income atau laporan konsolidasi untuk laba rugi. Sedangkan untuk yang sebelah kanan yaitu laporan konsolidasi untuk perubahan ekuitas pemilik atau Consolidated Statement of Change in Owner's Equity. Baik, untuk siklus yang selanjutnya yaitu ada closing the accounts. Closing the accounts atau penutupan akun diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari penjurnalan dan juga posting jurnal penutup serta zeroing atau mengenolkan akun-akun pendapatan dan juga beban untuk mempersiapkan akun-akun di periode berikutnya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di sini ada dua pembagian akun, yaitu permanent account dan ada temporary account atau nominal account. Permanent account ini terdiri dari akun-akun neraca seperti ada aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Sedangkan untuk temporary account atau akun nominal itu terdiri dari akun-akun pendapatan dan juga beban. Nah, closing the account di sini itu melibatkan profit and loss summary atau biasa disebut sebagai income summary. Baik, selanjutnya ada jurnal penutup, di mana cara menutup akun-akun nominal di sini yaitu dengan cara memindahkan akun-akun tersebut kontra dengan saldo normalnya. Yang pertama yaitu ada menutup akun pendapatan atau sales. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sales itu saldo normalnya kan kredit, maka ketika ditutup itu akan berpindah di debit. Dan kreditnya itu ada income summary sebesar 41.400. Begitu pula dengan akun-akun beban, yang dimana saldo normalnya itu kan debit, maka ketika ditutup akan berpindah ke kredit dengan akun debitnya income summary sebesar 19.530. Kemudian selisih antara pendapatan dan juga beban itu kan disebut laba ketika pendapatan itu lebih besar daripada beban. Nah, karena laba ini menambah modal, modal ketika bertambah itu akan berada di sisi kredit, maka pencatatan laba di sini itu debitnya income summary, kemudian kreditnya kapital sebesar 21.870, itu hasil dari 41.400 pendapatan dikurangi dengan beban. Total beban 19.530. Baik, setelah kita melakukan penjurnalan, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkannya ke dalam buku besar. Di sini ada buku besar sales atau pendapatan, di mana sales di sini ditutup pada akun kreditnya, kemudian akun debitnya itu ada income summary sebesar 41.400, begitu pula dengan akun-akun beban, di mana pada sisi debitnya itu ditutup ke dalam income summary sebesar jumlah dari beban-beban tersebut. Kemudian selanjutnya ada akun dividen, yang dimana akun dividen ini ditutup pada akun kapital sebesar 9.000. Begitu pula dengan income summary, selisihnya itu dimasukkan ke dalam kapital. Kemudian di akun kapital di sini terdiri dari opening balance sebesar 150.000 ditambah laba 21.870 dikurangi dengan dividen 9.000, maka ketemu closing balance-nya sebesar 162.870, yang dimana saldo ini akan dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan pada akun kapital atau modal. Siklus yang terakhir yaitu ada post closing trial balance, di mana neraca saldo setelah penutupan ini merupakan akhir dari siklus akuntansi. Pada post closing trial balance ini mencantumkan semua saldo akun buku besar setelah proses penutupan. Nah, karena akun-akun nominal tadi sudah ditutup, maka yang tertera dalam post closing trial balance ini adalah akun-akun neraca. Pembahasan selanjutnya yaitu ada asset and liabilities classification.
Kedua sisi persamaan akuntansi ini berisi daftar aset dan juga kewajiban, yang dimana aset ini memiliki sumber daya yang dapat dikendalikan dan juga memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya yaitu ada cash, piutang, tanah, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan untuk kewajiban ini diartikan sebagai klaim atas aset yang mewakili kewajiban yang harus dibayarkan oleh bisnis di masa depan. Contohnya yaitu ada liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Pembahasan yang pertama ada Financial Accounting Disclosure in Islamic Business Environment atau pengungkapan akuntansi keuangan dalam lingkungan bisnis Islam. Menurut standar akuntansi keuangan nomor 1 yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, mencantumkan bahwasannya laporan keuangan yang disyaratkan oleh lembaga keuangan Islam atau syariah itu yang pertama ada balance sheet, yang kedua statement of income, selanjutnya ada statement of cash flow, change in owner's equity, notes to the annual reports, change in restricted accounts, kemudian ada source and use of zakat and charity funds, dan yang terakhir ada source and use of card funds statement, yang dimana laporan-laporan ini akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Pembahasan yang pertama ada balance sheet. Menurut Account and Auditing Organization to Islamic Financial Institution, balance sheet ini terdiri dari aset, kewajiban, dan juga ekuitas pemegang rekening investasi, yang dimana akun-akun yang terdiri di aset itu dari cash and cash equivalent sampai dengan other asset seperti yang tampak di layar. Kemudian di liability ada current saving and other accounts sampai dengan other account payable, dan juga yang terakhir ada equity yang terdiri dari capital, reserve, dan juga retained earning. Selanjutnya ada classified balance sheet yang dimana pada aset di sini dibagi menjadi dua, ada current asset dan fixed asset. Sedangkan untuk di liabilities itu dibagi menjadi dua juga, ada current liabilities dan juga non current liabilities. Nah, balance sheet di sini terdiri dari aset, liabilitas, dan juga owners. Selanjutnya yaitu income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan hasil operasi selama suatu periode. Nah, di dalam laporan laba rugi mencantumkan pendapatan yang dihasilkan maupun beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu pendapatan. Nah, FAS 1 atau Financial Accounting Standard nomor 1 mensyaratkan beberapa hal yang harus diungkapkan dalam laporan laba rugi bank syariah, yang contohnya bisa dilihat oleh teman-teman di layar ataupun bisa dilihat di buku. Nah, hal yang harus diungkapkan yaitu yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada pendapatan lain-lain, yang ketiga ada beban, kemudian ada pendapatan ataupun kerugian dari investasi, kemudian ada bagian pendapatan ataupun kerugian pemegang rekening investasi tidak terbatas atau unrestricted investment dari investasi sebelum bank melakukan bagi hasil sebagai mudorib atau pihak pengelola usaha. Kemudian bank syariah membagi pendapatan ataupun kerugian dari investasi. Kemudian bank syariah berbagi dalam pendapatan investasi tidak terbatas atau unrestricted investment income sebagai mudorib. Kemudian bank syariah berbagi dalam pendapatan investasi terbatas atau restricted investment income sebagai mudorib. Kemudian biaya bank syariah untuk aset investasi terbatas, biaya lain-lain, beban administrasi, pendapatan bersih atau rugi sebelum zakat dan pajak, kemudian zakat, pajak, dan terakhir adalah laba ataupun rugi bersih. Nah, menurut PSAK nomor 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah, jika terdapat pendapatan non-halal, maka pendapatan ini tidak boleh disajikan dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah.
Nah, informasi pendapatan dan halal ini disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, selanjutnya adalah cash flow statement atau laporan arus kas. Nah, laporan arus kas menunjukkan pergerakan uang tunai selama periode akuntansi. Nah, tujuannya adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di dalam suatu periode akuntansi. Nah, FAS 1 memberikan contoh laporan arus kas untuk bank syariah seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, ataupun bisa dilihat lebih jelas di buku halaman 113. Nah, arus kas dikategorikan menjadi arus kas dalam kegiatan operasi, aktivitas pendanaan maupun aktivitas investasi. Nah, dari arus kas kegiatan atau aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah pembayaran utang, gaji karyawan, maupun pelunasan pajak. Nah, kegiatan investasi berhubungan dengan aktivitas penjualan ataupun pembelian dari aktivitas perusahaan. Contohnya mencakup penjualan ataupun pembelian aset tetap seperti peralatan maupun gedung. Nah, kalau arus kas dari kegiatan pendanaan berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya mencakup penerbitan maupun penghentian surat berharga ekuitas dan utang. Nah, contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, ataupun pelunasan kredit dari bank. Selanjutnya ada Statement of Change in Owner's Equity atau laporan perubahan ekuitas dari pemilik. Laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas pemilik selama satu periode. Biasanya menunjukkan kontribusi terhadap modal selama periode tersebut, pendapatan ataupun kerugian untuk periode tersebut, dan distribusi kepada pemilik selama periode tersebut. Nah, gambar di samping adalah contoh dari laporan perubahan ekuitas, di mana di dalam gambar tersebut FAS 1 mensyaratkan beberapa hal yang harus diungkapkan dalam laporan perubahan ekuitas pemilik. Nah, di antaranya adalah saldo laba pada awal periode akuntansi, yang kedua laba ataupun rugi bersih untuk periode tersebut, kemudian ada transfer ke dan dari cadangan, kemudian ada distribusi untuk pemilik selama periode, dan laba ditahan pada akhir periode akuntansi. Baik, selanjutnya adalah Statement of Sources and Use of Zakat and Charity Fund atau laporan sumber dan penggunaan zakat dan dana amal. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik, di mana pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Dana amal adalah dana yang dikembangkan langsung oleh pelanggan atau dana yang timbul dari transaksi tertentu, termasuk yang tidak dapat diakui oleh perusahaan sebagai pendapatan, seperti denda atau pembayaran pinjaman. Nah, zakat ini adalah sebuah kewajiban, sedangkan sumbangan amal adalah sebuah kebijaksanaan. Nah, menurut PSAK nomor 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah, yang dibuat adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat, sedangkan amal ini masuk ke dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang akan dibahas nanti selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai distribusi dana zakat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, di mana kandungan dari Quran Surat At-Taubah ayat 60 ini menjelaskan mengenai siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat, yaitu ada 8 golongan. 8 golongan ini diantara lain yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat ada mu'alaf, yang kelima ada rikob, yang keenam ada ghorim, yang ketujuh ada fisabilillah, dan yang kedelapan ada ibnu sabil.
Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Dina Nurjannah. Kita akan membahas terkait Statement of Source and Uses of Card Funds, Statement of Change in Restricted Investment. Pernyataan sumber dan penggunaan dana card, AOIV mewajibkan lembaga keuangan Islam untuk menyusun laporan dana card. Dana yang tersedia untuk dipinjamkan sebagai pinjaman tanpa bunga sesuai dengan syariah disebut sebagai dana card. Transaksi yang mempengaruhi dana card selama suatu periode tercermin dalam laporan dana card, termasuk sumber dan penggunaan dana selama suatu periode dan saldo dana pada tanggal tertentu. Sumber dana antara lain dana dari giro di bank, dana dari pemilik bank, dan dana dari transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Saldo dana rekening dana card mengacu pada pinjaman tertagih dan dana lain yang tidak dipinjamkan atau digunakan untuk tujuan lain. AOIV di FAI 1 menyediakan template yang ditunjukkan pada gambar yang tertera pada layar teman-teman untuk memandu penyajian laporan sumber dan penggunaan dana card. Dalam PSAK nomor 59 paragraf 142 terkait standar akuntansi pembiayaan card, disebutkan bahwa pinjaman card diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Pengenaan biaya administrasi card diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. Sekiranya bank syariah menerima imbalan yang tidak dipersyaratkan sebelumnya, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan operasi lainnya sebesar jumlah yang diterima. Baik, pada gambar ini, teman-teman, gambar ini menunjukkan laporan sumber dan penggunaan dana card di Bank Syariah Bahrain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2015. Pernyataan perubahan investasi yang dibatasi Bank Syariah harus menjaga penggunaan rekening investasi yang dibatasi penggunaannya dalam kondisi yang diberlakukan oleh pemenangnya. Aset investasi terikat tidak termasuk dalam kategori aset dalam laporan keuangan bank. Laporan perubahan investasi terbatas menunjukkan pergerakan investasi ini selama periode waktu tertentu dan saldonya pada tanggal tertentu. Ini termasuk penyetoran dan penarikan investasi yang dibatasi. Keuntungan atau kerugian pada rekening yang dibatasi dan bagian keuntungan bank dari investasi tersebut. FAI 1 mensyaratkan hal-hal berikut untuk diungkapkan dalam laporan perubahan investasi terbatas. Pertama, ada investasi terbatas pada awal periode, lalu jumlah saham investasi di setiap portofolio investasi dan nilai per saham di awal periode. Setoran yang diterima atau saham investasi yang diterbitkan selama periode tersebut, penarikan atau pemulihan kembali saham selama periode tersebut, bagian keuntungan bank syariah sebagai mudorib atau fee sebagai agen, mengalokasikan biaya overhead untuk keuntungan atau kerugian investasi yang dibatasi selama periode berjalan, investasi terbatas pada akhir periode, dan yang terakhir adalah jumlah saham investasi pada akhir periode dan nilai per saham. FAI 1 juga menyediakan sebuah template yang ditunjukkan pada gambar 4.14 ini, teman-teman, yang sudah terlihat di layar teman-teman, untuk pernyataan perubahan dalam investasi terbatas. Masjid dan pusat komunitas menyiapkan laporan keuangan serupa menggunakan istilah yang mencerminkan sifat operasi mereka. Nah, misalnya laporan keuangan masjid yang di Inggris dan pusat komunitas untuk tahun 2009 mencakup laporan aktivitas keuangan yang mencantumkan sumber daya yang masuk ke lembaga yang dibagi menjadi dana tidak terbatas dan dana terbatas dan penerapan sumber daya selama tahun pembukuan. Pembukuannya terlihat pada layar teman-teman ya, dan ini di buku merupakan gambar 4.15. Laporan keuangan Masjid di Inggris dan pusat komunitas untuk tahun 2009 juga mencakup neraca pada akhir tahun buku. Nah, ini tahun bukunya. Laporan keuangan yang ditunjukkan pada gambar adalah contoh yang terkandung dalam laporan Islam berdasarkan standar AOIV saat ini. Hal ini dirancang sejauh mungkin agar kompatibel dengan IFRS dan US GAAP. Keyakinan etis dalam Islam memerlukan interpretasi khusus dari nilai wajar dan konsep pendapatan yang dirujuk dalam dua sistem penerapan standar terakhir. Nah, hal ini tergambarkan dan terinterpretasi Islam dari konsep-konsep ini dengan laporan keuangan grup Al-Madani. Oke, jadi pinjaman card dapat kita simpulkan teman-teman bahwa pinjaman card yang diberikan adalah penyediaan dana atau pilihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, dan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya sesuai jangka waktu tertentu. Di mana dasar pengaturannya ini ada SAK 4 dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Pinjaman card ini merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Pinjaman akad card juga dalam lembaga keuangan syariah itu terdiri dari dua macam. Ada akad card yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial
semata-mata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa MUI nomor 19 tentang al-qard, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua, akad yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad muawadah, pertukaran dan dapat bersifat komersial dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu, bank dapat meminta jaminan atas pemberian pinjaman card. Bank juga dapat boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman card. Lalu juga pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman card yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan dibagi hasil. Sedangkan untuk pinjaman card yang dananya berasal dari modal bank tidak dibagi hasilkan. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya Susan Liastiani akan menjelaskan terkait dengan market value dan juga value added income statement. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terkait dengan market value. Nah, laporan keuangan Al-Madini Group pada bagian laporan posisi keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya tidak mengungkapkan nilai pasar yang ada saat ini. Sementara itu, dalam Islam kekayaan diukur dengan menggunakan nilai pasar saat ini. Nah, mengapa nilai pasar sangat penting dalam akuntansi Islam? Karena ketika nilai pasar diukur secara akurat, maka nilai pasar akan mengandung lebih banyak informasi daripada biaya transaksi tunggal tentang resiko dan juga nilai sosial yang lebih luas dari aset dan kewajiban. Nah, tantangan perusahaan terkait dengan nilai pasar atau bisa kita sebut dengan nilai wajar ini terletak pada keandalan dan juga keterverifikasian dari estimasi tersebut. Nah, mengingat persyaratan pengungkapan penuh dan juga akuntabilitas kepada umat dalam lingkungan Islam, maka biaya aktual dan nilai wajar harus diungkapkan dalam Islamic Financial Statement. Oleh karena itu, neraca atau laporan posisi keuangan idealnya harus terdiri dari pernyataan multikolom yang menunjukkan biaya dan juga nilai wajar. Nah, pada layar telah kita lihat bersama ada ilustrasi Statement of Financial Position dari Al-Madani Group per 31 Desember 2000 sekian. Nah, sebenarnya ada perbedaan dalam teknik yang digunakan dalam akuntansi Islam untuk menentukan nilai wajar. Namun, umumnya diskon nilai masa depan atau discounted future value dihindari. Kita lihat bersama pada ilustrasi bahwa dalam hal aset lancar, kas biasanya memiliki nilai yang sama baik itu ditunjukkan pada biaya perolehan atau nilai wajar. Nah, sementara kasus yang berbeda pada piutang mungkin nilainya akan berbeda apabila diyakini jumlah penuhnya tidak dapat diperoleh kembali. Nah, berdasarkan metode pelaporan yang ditampilkan di sini akan lebih informatif bagi pengguna untuk menampilkan jumlah penuh piutang aktual di kolom biaya tanpa mengurangi hutang macet. Karena jumlah yang nantinya dapat diperoleh kembali akan ditampilkan di kolom nilai wajar. Prinsip serupa juga berlaku pada persediaan, kewajiban jangka pendek, dan juga jangka panjang. Nah, untuk perhitungannya sendiri tidak diperoleh dengan menebak-nebak apa yang akan terjadi di masa depan sehubungan dengan berapa banyak kewajiban atau jumlah yang masih harus dibayar pada akhirnya. Tetapi, pencatatan dan juga pengukuran nilai pasar saat ini dari kewajiban digunakan untuk menentukan nilai wajar. Nah, kemudian ada juga akun cadangan revaluasi, di mana dalam perspektif Islam, cadangan revaluasi ini mewakili perbedaan yang belum terrealisasi dalam kekayaan yang diperoleh pemilik bisnis dan juga merupakan bagian dari dasar ekuitas di mana zakat akan dipungut. Kemudian ke slide selanjutnya. Baik, di slide kedua ini kita bisa lihat bersama bahwa semua aset dan juga kewajiban nilai pada jumlah yang diharapkan akan disepakati dalam transaksi antara pembeli dan penjual yang tersedia, yaitu disebut dengan prinsip nilai wajar. Nah, dalam Islam, seperti yang baru saja disebutkan, nilai wajar mirip dengan konsep yang sama dalam IFRS, khususnya dalam IFRS 13 pengukuran nilai wajar. Nah, sementara itu, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions menjelaskan nilai wajar sebagai berikut. Nilai wajar adalah nilai yang mewakili estimasi jumlah kas atau setara kas yang akan diterima untuk suatu aset yang dijual atau jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk liabilitas yang berakhir atau dialihkan dalam transaksi teratur antara pembeli yang bersedia dan penjual yang bersedia pada pengukuran tanggal. Kita ke slide selanjutnya.
Baik, di slide ketiga ini kita akan membahas terkait dengan value added income statement. Nah, penyajian nilai pasar dengan cara yang baru saja dijelaskan disarankan oleh kriteria pengungkapan menu Islam. Hal ini juga tersirat dari pentingnya akuntabilitas sosial dalam Islam. Dalam neraca nilai pasar, dimensi nilai sosial tercermin dalam nilai wajar dari total aset. Untuk prinsip akuntabilitas sosial sendiri dapat diakomodasi dalam laporan laba rugi dengan menyematkan di dalamnya item baris yang menunjukkan perhitungan nilai tambah dan juga menunjukkan pengurangan arus keluar ke faktor-faktor produksi seperti upah dan gaji, sewa, dan juga dividen sebagai distribusi pendapatan kepada pemegang saham. Nah, sementara itu untuk elemen nilai tambah sendiri dalam laporan laba rugi menunjukkan nilai yang diciptakan selama periode waktu tertentu yang mana dapat diatribusikan kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, direktur, penyedia modal, kemudian kepada karyawan, kemudian kepada pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya. Nah, di tabel 49 ini kita mengilustrasikan laporan nilai tambah sebagai bagian integral dari laporan laba rugi. Bisa kita lihat bersama bahwa untuk distribusi untuk nilai tambah yang dapat didistribusikan adalah 36.660. Nah, secara umum nilai tambah dalam laporan laba rugi akan mencakup pajak, zakat, kort, dan sumbangan amal serta item yang ditunjukkan oleh tabel 49. Kemudian nanti juga akan didistribusikan kepada gaji, depresiasi, sewa, dividen, dan juga tabungan. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Oke, baik, di sini kita lihat bersama bahwa ada ilustrasi tabel 410 di mana merupakan statement of owner equity dari Al-Madani Group per 31 Desember 2000 sekian. Untuk pemetaan perubahan ekuitas pemilik sendiri mirip dengan apa yang dilaporkan di bawah standar IFRS, di mana kolom tambahan dapat dimasukkan untuk nilai tambah yang tidak didistribusikan, setara dengan tabungan oleh Al-Madani yang nanti akan menjadi jumlah dari laba ditahan dan akumulasi penyusutan dalam kasus ini. Nah, apabila dalam kasus lain nilai tambah mencakup perubahan nilai pasar aset bersih, maka cadangan revaluasi juga akan ditambahkan ke laba ditahan untuk mengukur akumulasi nilai tambah pada nilai pasar. Di sini pada tabel 410 ini kita bisa lihat bersama bahwa saldo owner equity pada akhir periode adalah 7.990 untuk revaluation reserve atau cadangannya. Sekian ya dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator, terima kasih. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Imam Al-Ghazali. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa Like, Komen. subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.